Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi ini dengan judul Kristus Wujud Hukum Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Mazmur 40 ayat 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, di dalam Yohanes 15 ayat 1, dia berkata, Akulah pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 6 ayat 51, Yesus juga berkata, Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Dan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, Yesus adalah terang. Yesus adalah hidup. Dia adalah jalan. Dia adalah gembala, dia adalah pintu, dia adalah pokok anggur, dia adalah roti. Dan pada saat Yesus berbicara dengan wanita di sumur di dalam Yohanes pasal 4, maka dia berkata, Akulah air hidup. Saudaraku yang kasih, sesungguhnya seperti Yesus adalah roti hidup, dia adalah air hidup, dia adalah gembala, dan juga dia adalah domba dan hidup dan jalan dan kebenaran. Maka Yesus Kristus juga adalah hukum. Yesus Kristus adalah wujud daripada hukum Allah. Kita mempelajari di dalam sistem bait suci, yaitu kita pelajari di sana ada pelataran luar, dan di pelataran luar itu adalah altar pengorbanan yang menggambarkan Kalvari, yaitu kematian Yesus. Kemudian ada di sana juga ada tempat atau ada bejana pembasuhan, tempat imam dia membasuh kakinya sebelum dia masuk ke tempat yang suci. Dan di tempat yang suci itu ada meja roti sajian, ada 7 kaki dian yang menyala, kemudian ada mesbah dupa, dan Kristus dia mewakili semua hal itu. Oleh sebab itu, pada pagi ini saya harus mengatakan bahwa semua hal ini melambangkan atau mewakili Yesus Kristus. Jadi sebenarnya seluruh sistem daripada bait suci adalah mewakili Yesus Kristus. Makanya di dalam Keluaran 25 ayat 8 Alkitab berkata, dan biarkan mereka membuat saya tempat kudus agar aku tinggal di antara mereka. Bait suci melambangkan Yesus Kristus. Pagar yang berada di sekeliling kemah dia melambangkan Yesus Kristus, dan semua tabir masuk di pelataran altar, kemudian tabir yang ada di tempat kudus dan tabir yang ada di tempat maha kudus, dia mewakili Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka bait suci saya harus mengatakan bahwa tabut di tempat maha kudus dengan berisi 10 hukum Tuhan itu adalah mewakili Yesus Kristus. Hukum Tuhan tidak ditempatkan di bilik yang suci, itu tidak ditempatkan di halaman luar, tetapi hukum Tuhan itu ditaruh di bilik yang maha suci, di mana di sana ada kehadiran Tuhan yang dilambangkan dengan Shekinah. Hukum Allah di tempat maha kudus menggambarkan Kristus yang sepenuhnya, sama seperti dia adalah roti, dan kemudian dia adalah dupa, kemudian dia adalah kebenaran. Oleh sebab itu, maka tidak salah lagi hukum Allah dia mewakili Kristus. Dan Kristus adalah wujud hukum Allah.
ketika kita hidup mentaati hukum Allah, maka kita hanya hidup sesuai dengan kehidupan benar Yesus Kristus. Dan hukum Allah adalah kebenaran. Oleh sebab itu, Nabi Yeremia mengatakan di dalam Yeremia pasal 23 ayat 6 bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat 172, lidahku akan berbicara tentang firman-Mu karena segala perintah-Mu adalah kebenaran. Kebenaran dari perintah-perintah dan kebenaran Kristus adalah hal yang sama. Oleh sebab itu Kristus dia melambangkan hukum, sebagaimana sesungguhnya dia melambangkan roti, dia melambangkan air, dia melambangkan anak domba, dan dia juga melambangkan gembala, dan dia adalah pintu, dan dia adalah hidup, dan kemudian dia adalah jalan. Yesus Kristus adalah hukum yang hidup. Yesus Kristus adalah Injil yang hidup. Pada saat kita menolak hukum Allah, berarti kita menyangkal Yesus Kristus. Menolak firman yang adalah roti berarti kita menyangkal Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya mengatakan sekali lagi, sebanyak Kristus yang dilambangkan dengan roti, dengan air, dia adalah pintu, dia adalah gembala, dia adalah domba yang dikorbankan. Kemudian pasti Kristus adalah hukum. Hukum adalah Kristus karena kebenaran hukum adalah kebenaran Yesus Kristus. Semoga kebenaran ini bisa memenuhi hidup saudara dan saya dengan berdiamnya Yesus di antara kita. Karena dia yang Kristus bersamanya memiliki hukum di dalamnya. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru Allah menulis hukum di hati seseorang yang mewakili kebenaran Kristus. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya. Ketika kita meminta Tuhan untuk menulis hukum itu di dalam hati kita, maka biarlah itu juga menempatkan kebenaran itu yang merupakan hidup Kristus ke dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.